Assalamualaikum bro, balik lagi di channel Motoris RTV. Jadi pada video kali ini gue mau sedikit nge-review atau ngebahas sebuah motor. Karena udah lama juga kita nggak nge-review motor. Apa itu motornya? Ini dia motornya. Jadi sedikit ngebahas mengenai motor ini. Motor ini nih Kawasaki ER6N untuk lebih tepatnya. Gitu. Kenapa ada N-nya? Karena ini naked. Jadi ER6N atau ER6N itu menandakan bahwa motor ini seri ER6 yang naked. Gitu bro. Nah kalau satu lagi ada ER6F, itu tuh dia begini gambarnya. Begitu bro. Jadi bedanya kalau ER6N dan ER6F itu dia cuma ada beda di fairing depannya aja. Gitu. Kalau dari sisi engine sih sepengetahuan gue sama. Nah ngebahas motor ini nih, ini motor keluaran tahun 2012. Gitu, dan belum lama juga dibeli sama salah satu temen gue yang namanya sering gue sebut-sebut Dennis. Gitu. Jadi ini motornya dia. Jadi yang mau gue bahas mengenai ER6 ini bukan ER6 yang lain atau pembahasan teknis, enggak, tapi lebih kepada ER6 ini aja. Gitu. Jadi apa aja ubahannya, terus speknya kayak gimana, ini dia nih. Bro, nih gue mulai dari sektor kemudinya atau stangnya dan segala perlengkapan yang ada di sini. Yang pertama gue bahas ini. Untuk RPM-nya dia masih analog. Terus untuk speedometer di sini dia udah digital. Nih kita nyalain. Agak backlight ya, sorry bro. Nah, di sini kelihatan, di sini ada indikator bensin, di sini ada jam. Ini ada odometernya, nih ada trip A di sini trip B, posisinya lagi di trip B. Nah ini gua nggak tahu apaan, kilometer per liter. Nah ini konsumsi bahan bakarnya, average-nya jadi 1:14 ya. Jadi 14 kilo per liter. Terus range ini di sini balik lagi mana range. Nah range di sini nih setahu gua jarak yang bisa ditempuh dengan kondisi bensin segini. Gitu bro. Dia cukup sederhana juga dengan lampu biru sama tulisan hurufnya, fontnya itu kayak font kalkulator. Tapi cukup informatif lah. Sisi lampu netral ya standar lah ya. Kita matiin lagi. Nah selanjutnya untuk hand grip, nih hand grip masih standar juga, kanan kiri. Terus di sini ada, ini sih gue bilangnya pelindung rem ya. Jadi kan biasanya setahu gue nih dipakai di ajang MotoGP. Jadi kalau misalnya dia belok gitu kan, kalau GP kan beloknya sampai ngerebah tuh. Nah dia biar si aspal itu nggak nyenggol rem ini, terus ngerem dan bikin celaka. Makanya ini dipasangin gitu. Nah kalau di motor-motor ini ya paling buat variasian juga. Cuma ini juga safety juga kok. Ini buat safety juga. Kan biasa di sini jalu ya, jalu biasa, cuman udah dipasangin. Nah untuk spion, ini spionnya juga udah nggak standar. Ini udah diganti. Brandnya, gue nggak tahu ini brandnya apa. Tapi ini spionnya bagus kok, kokoh, nggak lemes gitu, spionnya kenceng. Gue pernah coba taruh helm di sini, dia nggak letoy, nggak lemes gitu. Terus di sini ada engine cut off. Ini ada starternya. Di sebelah sini juga. Ini low beam, high beam. Ini buat hazard. Ini sen, klakson, sama di sini buat. Nah, ini buat ngedimnya nih. Buat pas tetek lampu jauhnya. Terus juga di sini handle-nya, ini handle remnya, dia bisa di-adjust. Ada 5 setelan. Ini tinggal diputer aja, diputer gini. Jadi kalau mau muter ditarik dulu ke depan, terus diputer.
gitu. Ini untuk remnya bisa di-adjust pun begitu dengan koplingnya sama, dia bisa di-adjust juga dengan 5 setelan juga. Prosesnya sama, nyetelnya tinggal didorong dulu, ditarik gitu, terus diputar. Nah, di bagian stang juga nih dipasangin nih holder handphone. Ini holder handphone sama ada tambahan di bagian tangki. Ini dia. Ini buat charger handphone. Jadi kenapa ditaruh sini? Karena di stang ini kemarin sempat diposisiin dia susah gitu, posisi yang enaknya di mana. Jadi akhirnya diputuskan dipasangin di sini. Jadi kenapa dipasangin holder handphone sama charger? Jadi ownernya ini waktu pas beli motor dia langsung mau bawa ke Jogja, jadi bawa touring ke Jogja. Nah, untuk kapasitas tangki sendiri dia ada 16 liter kurang lebih, jadi bisa nampung bensin cukup banyak. Jadi kalau misalnya sekali pengisian terus kita mau touring nggak perlu bolak-balik isi bensin. Nah, di sini juga udah dipasangin tank pad. Ini bawaan maksud gua ketika beli ini udah dipasang ya. Kalau standarnya sih setahu gue nggak ada, gitu bro. Terus oh ya di sini juga ada. Nah ini sen. Nah ini sennya sen variasi LED. Cuma kalau gue sih agak kurang suka sama sen ini. Tapi ya ini masih bawaan lah. Jadi dari awal beli motor ini nih belum diubah-ubah lagi sennya. Nah, untuk sektor lampu dia masih pakai bohlam biasa, ini masih bawaan. Tuh ada ini lampu utamanya, ini lampu jarak jauhnya. Jadi dia masih bohlam biasa, tipenya H11. Lampu kota juga masih bohlam biasa, masih bawaan. Nah, jadi belum ada yang diganti dari awal beli. Sama perubahannya yang nih sama dudukan plat nomor. Ini dudukan plat nomornya juga udah bikinan, tapi cukup kokoh kok ini. Bukan cukup kokoh, memang kokoh lah. Buat nahan plat nomor doang. Dia dipindahin ke bawah lampu biar kayak motor normal pada umumnya. Gitu bro. Setahu gue sih udah nggak standar. Karena standarnya kan setahu gue di jidat sini nih, di bagian atas sini nih. Terus dipindah ke bawah. Biar lebih proper aja gitu bro. Kalau di atas tuh kayaknya gimana gitu. Oh ya bro, selanjutnya untuk suspensi depan, ini shocknya masih pakai shock teleskopik biasa, cuma memang size-nya aja besar dia. Terus di sini untuk sistem pengereman ini udah pakai double disc brake, cakram kanan kiri. Tuh. Dia kalipernya pakai Tokicho, ini bawaan. Jadi kalau untuk pengereman sih paten sih motor ini sih, gitu. Dan ini setahu gue dia belum ABS. Terus untuk bannya sendiri ini pakai yang depan dia pakai brand Pirelli, ukurannya 120/70 ring 17 Diablo Rosso Sport. Jadi ban depannya pakainya Pirelli. Terus untuk bagian radiator, ini radiatornya, ini udah di coverin, di cover nih. Jadi tujuannya biar kalau ada kerikil kecil atau batu kecil gitu dia nggak langsung ngehajar si radiator, jadi buat ngelindungin bagian radiatornya. Terus di sini juga nih di bagian bawah ini ada besi. Jadi ini menurut info owner sebelumnya ini dulu buat plat nomor. Cuma mungkin gue nggak tahu ya, pernah ada masalah sama polisi atau gimana, dipindahlah ke depan sini gitu. Jadi kan kalau di sini sebenarnya juga kelihatan sih, cuma effort aja. Cuma daripada kita cari masalah mending pindahin aja ke depan. Selanjutnya ini juga, ini klakson juga nih. Ini klakson udah nggak ori, ini udah gantian. Brandnya Denso. Nah kalau dari sisi engine ini masih standar 650 cc 2 silinder segaris. Jadi belum diapa-apain, mesinnya dia masih standar aja udah serem lah, udah kencang 650 cc.
Cuma di sini ada tambahan ini aja nih, engine guard. Sama ada apa sih ini namanya nih, slider atau apa gitu, gua nggak tahu lah ini namanya apa. Yang jelas nih engine guard fungsinya buat ngelindungin mesin, jadi kalau amit-amit jatuh ini bisa ketahan, sama body juga nggak penyok kalau ada ini. Terus di sini yang diganti lagi, nah ini dia knalpot. Ini knalpotnya udah pakai Leo Vince. Yang modelnya nih, ini jenis knalpot kolong begini nih dibilangnya sih underbelly ya, setahu gua. Gitu. Jadi sama knalpot standarnya pun dia posisinya di bawah gini. Selanjutnya untuk kaki-kaki belakang. Nah, ini dia nih yang unik nih. Yang unik dari ER6 itu menurut gua ya shocknya ini. Nah, dia bentuk shocknya itu dia monoshock sebenarnya, cuma posisinya ada di samping kanan dan ngerebah gitu. Dan ini juga bisa di adjust nih. Nah, sama model swing armnya begini nih. Oh, dia kayak model besi turbular nih, 2 biji atas bawah, terus dia nyambung ke sini. Nah, ini buat dudukan si shocknya nih. Ini kalau dilihat dari sebelah kanan. Kalau dari sebelah kirinya sama nih bro, tuh. Jadi ini bentuk swing armnya. Terus di sini juga yang gue lihat hagernya, hager sekaligus cover rantai nih. Ini udah pakai bahan karbon, udah diganti. Ini juga diganti sama pemilik sebelumnya ya. Gitu bro. Untuk pengereman belakang juga udah cakram lah pastinya. Tuh. Tokico juga karena masih bawaan. Nah, untuk ukuran ban belakang ini pakai 160/60 ring 17. Cuma brandnya beda sama yang depan. Ini pakainya Corsa. Ini memang dari awal dapat belum diganti untuk masalah ban karena masih bagus juga. Jadi begitu dapat ya dia langsung gas Jogja, sama dia pasang ini box brandnya SAT. Ini boxnya gue lepas. Males juga ngebawa-bawa ada boxnya tuh, ribet kalau cuma deket-deket aja. Oke, jadi memang ownernya ini karena dia mau touring ke Jogja langsung dipasang. Selain masang holder handphone sama chargernya, dia juga masang box. Nah, cuman nih boxnya lagi gue lepas karena kalau jalan cuma deket doang, nggak touring ngapain juga pakai box gitu. Dan ribet juga gue bawanya, karena menurut gue kalau pakai box itu kita harus lebih balance saja bawanya. Kalau lagi ngerebah-rebah, box dengan muatan itu agak sedikit mengurangi buat apa ya namanya ya, buat belok-beloknya tuh agak mengganggu sebenarnya. Untuk bagian belakangnya nih di sini untuk sennya dia masih bohlam biasa juga. Bohlam biasa. Nah, untuk lampu remnya memang nih dia sudah LED nih. Sama di sini nih ada, nah di sini nih lampu plat nomor nih. Dia juga masih bohlam, warnanya kuning biasa. Sama di sini juga ada, ini setahu gue nih tambahan juga nih. Ini buat dudukan pedok. Dipasangin di bagian belakang, kanan kirinya ada. Gitu bro. Nggak usah panjang lebar, nggak usah kebanyakan omong untuk spesifikasi teknik motor ini, karena motor ini juga sebenarnya bukan motor baru juga. Nah, sekarang gue mau sedikit berbagi gimana rasanya riding pakai ini motor. Tapi gue riding ini di komplek aja, nggak yang jauh-jauh gitu. Mungkin kalau nanti teman-teman mau gue bikin versi riding jauhnya naik si ER6 ini. Gitu dah, langsung aja kita gas. Oke bro, ini gue mau coba riding, tapi ini gue di komplek aja. Males gue keluar-keluar, panas gitu. Dan di sini juga gue nggak pakai jaket. Oke, sekarang kita langsung aja. Kita start up. Untuk awalannya emang
buat teman-teman yang mungkin mau up ke moge, saran gua ini motor yang tepat lah kalau mau naik CC, dimulai dari motor ini gitu. Jadi biar gak kaget banget, segini 650 cc kalau ditarik gitu bro, serem. Nah buat nikung-nikung juga enak karena bannya kan juga gede. Untuk suspensinya empuk. Walaupun ini motor lama, ya hitungannya 2012 bukan motor baru ya. Tapi suspensinya enak. Di sini gua ngetes nggak kenceng-kenceng ya bro, banyak anak kecil dan banyak polisi tidur juga. Jadi buat teman-teman yang pengen naik CC nih, biasanya nih dari motor kecil, misal katakanlah dari 150 cc, idealnya naiklah dulu yang ke 250 cc, baru naik ke kelas moge ya ini gitu. Kenapa? Karena kalau ya sebenarnya sih boleh-boleh aja, misalnya gue langsung mau naik nih yang ke 1500 cc gitu ya, atau 1000 cc lah ya, itu bisa. Cuma alangkah lebih baiknya step by step dulu biar gak kaget, karena bawa moge ini juga bukan hal yang gampang ya bro ya. Jadi kalau lo bawa motor bersisi besar, lo juga harus bisa lebih bertanggung jawab buat diri lo sendiri dan orang lain. Kenapa? Karena kan powernya gede ya kan, dan motor model seperti ini nih nggak, kalau dibawa pelan tuh nggak enak, pasti bawaannya mau ngebut aja. Ini maksud gua, kalau emang lo bawa motor gede yang cc-nya gede-gede lah ya, bawalah dengan penuh tanggung jawab, karena yang pakai jalan bukan cuma lo bro, banyak orang-orang lain seperti itu. Kenapa gue bilang harus lebih bertanggung jawab? Karena nggak gampang bawa motor cc besar tuh, nggak gampang, apalagi model sport gini ya gitu. Udah pasti bawaannya mau ngebut aja seperti itu bro. Jadi ya kita harus sabar-sabar lah ya, jangan kebawa emosi, sama banyak-banyak hal aja kalau di jalan raya. Nah kalau mau speeding ya lo larilah ke sirkuit Sentul atau Mandalika mungkin boleh. Oke, berarti sekian dulu video review tipis-tipis lah ya, boleh dibilang, tentang Kawasaki ER6 ini. Buat teman-teman yang belum subscribe channel Motoris Art TV, monggo di subscribe. Jangan lupa follow juga Instagram Garasi Motoris Art, linknya ada di kolom deskripsi, tinggal lo klik aja terus follow. Oke, berarti sekian dulu video kita kali ini tentang review si Kawasaki ER6 ini. Oh ya, by the way ini sih udah gua kasih namanya Kak Jo. Jadi ER6 ini adalah pengganti si band, yaitu Bentley Patagonia Eagle 250. Jadi motor itu tuh sebenarnya udah nggak ada di kita, itu sudah di pemilik barunya, seperti itu bro. Oke, thanks for watching. Assalamualaikum. Gas lagi lah.